Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 1 Cilacap. Mudah-mudahan pagi ini semuanya sehat, tidak ada yang sedang sakit, atau barangkali yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kemudian diberikan untuk senantiasa tetap semangat menjaga kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang alat-alat toharoh, kemudian najis. Selanjutnya ada hadas besar dan hadas kecil yang masing-masing sudah dijelaskan, sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika terutama pada saat kita menghadapi atau ada di hadapan kita hal-hal yang terkait dengan hadas dan najis. Bagaimana sikap kita? Ya tentunya harus membuang dan membersihkannya sampai sebersih-bersihnya. Kemudian kita lanjutkan untuk materi yang sekarang adalah istinja dan haid. Ini supaya kita memahami dengan apa yang setiap waktu kita lakukan atau barangkali setiap hal-hal yang ya meskipun perkara haid itu adalah perkara perempuan atau wanita, tetapi paling tidak ketika laki-laki atau anak putra mempelajari juga tidak ada salahnya karena suatu saat nanti juga akan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang adik bagi kakaknya yang perempuan, menjadi seorang kakak bagi adiknya yang perempuan, bagaimana bisa membimbingnya, mengingatkan ketika seorang perempuan itu sedang haid. Tentang istinja dan ketentuannya, istinja menurut bahasa adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Ya, dalam hal ini kita lihat istinja itu adalah setelah seorang membuang hajat, baik itu berupa buang air besar atau buang air kecil, kemudian dibersihkan. Sedangkan menurut istilah, istinja adalah perbuatan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air, batu, atau benda-benda padat lainnya yang sejenis. Bisa menggunakan tisu, bisa menggunakan daun, tetapi yang lebih utama untuk istinja adalah menggunakan air. Dalil tentang istinja ini berdasarkan dari Anas, sahabat Rasulullah SAW, bersihkan dirimu selepas membuang air kecil. Sesungguhnya banyak azab kubur karenanya. Ini jangan dianggap sepele ketika seseorang habis buang air kecil kemudian hanya disentil saja atau mungkin tidak dibersihkan selayaknya, ya karena kita sebagai seorang muslim, apalagi ketika kita hendak sholat tentunya semuanya harus suci dari najis. Kemudian hukum istinja adalah wajib. Jangan sampai pada saat kita sedang sholat ternyata di dalam tubuh kita, di pakaian kita, di tempat sholat kita masih ada najis yang menempel sehingga hal itu bisa menyebabkan tidak sahnya ibadah yang kita lakukan. Kemudian pentingnya istinja. Yang pertama, menjauhkan diri dari kuman yang membawa penyakit. Kita bayangkan ketika kita habis buang air besar atau buang air kecil, kalau kita tidak beristinja atau tidak dibersihkan, apa yang akan dibawa oleh ya seseorang tersebut. Kemudian yang kedua, supaya badan dalam keadaan sehat dan bersih, karena memang setelah istinja, setelah kita buang hajat, seseorang itu melakukan istinja. Betul-betul dibersihkan dengan air yang bersih, bahkan kadang ya pakai sabun. Yang ketiga, dapat mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk.
Ya, barangkali ketika seseorang lupa, ya masa iya orang habis buang hajat kemudian lupa tidak beristinja atau tidak dibersihkan, pasti akan mengganggu dan sangat mengganggu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kemudian yang keempat, supaya anggota badan tidak terjangkit oleh berbagai penyakit, ya, karena tidak bersihnya itu. Kalau beristinja tentunya itu akan bersih dan mudah-mudahan penyakitnya juga tidak ada yang menjangkiti atau mungkin mendekati. Dalam melakukan istinja, ini juga ada adab-adabnya, yaitu tidak menghadap atau membelakangi kiblat, kemudian menggunakan tangan kiri mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Tidak membawa atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika memasuki toilet, dahulukan kaki kiri dan sebelum melangkah masuk, bacalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ketika keluar dari toilet, dahulukan kaki kanan dan sambil membaca ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Untuk alat istinja ini ada air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang bisa dikonsumsi dan bisa untuk bersuci. Ada air sumur, air sungai, air salju, air laut, itu termasuk air mutlak. Kemudian batu itu yang agak kesat, ya, sehingga bisa dipakai untuk bersuci. Benda kesat lainnya ada daun yang kering, kemudian kertas, ya, kalau sekarang itu adalah tisu, ya, itu lebih bisa meresap untuk membersihkan diri seseorang ketika sudah buang hajat. Kemudian ya, yang terpenting dari semuanya adalah kita tahu bahwa alat istinja yang paling utama adalah air. Kemudian cara-cara beristinja ini ada jika menggunakan benda kesat dan air mutlak, kemudian jika menggunakan air mutlak, dan jika menggunakan benda yang kesat. Ini ada 3. Yang pertama jika menggunakan keduanya, yaitu air dan juga benda yang kesat. Pertama adalah bersihkan tempat keluar najis dengan benda kesat seperti tisu, kemudian basuh dengan air mutlak hingga bersih. Jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun. Kemudian yang kedua menggunakan air. Basuh tempat keluar najis dengan air mutlak sehingga bersih, yaitu hilang bau, warna, dan rasanya. Yang ketiga menggunakan benda kesat. Bersihkan tempat keluar najis dengan benda kesat hingga bersih, yaitu hilang bau, warna, dan rasanya. Ini hal-hal yang terkait dengan istinja. Bagaimana kita setiap pagi atau mungkin setiap waktu kita melakukan istinja, hendaknya ya kita betul-betul harus memperhatikan air yang kita gunakan itu air mutlak, artinya air yang suci dan mensucikan. Ini yang berasal dari sumber air, yaitu sumur, kemudian juga air hujan, ada lagi air laut, ada air salju, ya, kemudian jika menggunakan benda yang kesat, tentunya ini yang dapat menyerap kotoran yang karena tujuannya adalah untuk membersihkan sehingga tidak ada sedikit pun yang tertinggal atau bahkan masih ada yang menempel pada tubuh kita. Untuk istinja barangkali itu, kita lanjutkan pada materi selanjutnya yaitu tentang haid. Nah, aku yang Ibu banggakan, untuk haid ini ketika kita tatap muka barangkali saya akan menyampaikan atau menanyakan di antara kalian, khususnya yang masih kelas 7, di antara kalian ada yang sudah haid atau ada yang belum. Ini kalau di Indonesia rata-rata haid ada yang usia 10 tahun, ada yang 12 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun itu sudah atau baru haid.
Kemudian haid itu sendiri adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit, bukan karena melahirkan, atau pecahnya selaput darah. Selaput darah itu jika seorang gadis, maka ketika disentuh alat kelaminnya maka bisa menjadi selaput darahnya itu akan pecah. Kemudian rata-rata kalau kita lihat menurut penelitian Imam Syafi'i bahwa haid itu dialami oleh perempuan yang berumur 9 tahun. Tetapi kalau di Indonesia itu beragam. Ada yang 9 tahun, 10, 11, bahkan ada yang sampai 15 tahun. Itu ada yang baru mengalami haid. Kemudian darah haid itu akan terus keluar berdasarkan siklusnya, sehingga perempuan memasuki masa menopause. Masa menopause yakni ketika memasuki usia antara 45 sampai 55 tahun menurut medis dan 62 tahun berdasarkan ketentuan fikih. Artinya seorang wanita itu tidak akan mengalami haid lagi karena usianya sudah memasuki masa tua atau masa menopause. Kemudian kita lihat tentang haid dan aspek-aspeknya. Status haid yaitu hadas besar yang harus disucikan dengan mandi besar, artinya mandi wajib. Ketika seorang terkena haid, maka cara bersucinya dia harus mandi besar, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Kemudian haid itu hanya dialami oleh perempuan, laki-laki tidak mengalami haid. Termasuk hewan pun ada yang mengalami haid. Untuk usia rentang waktu kurang lebih 9 tahun sampai 45 atau 55 tahun. Itu menurut medis, kemudian 62 tahun menurut usia dalam fikih. Berdasarkan warna darahnya, darah haid itu bisa berwarna hitam, kemudian merah, coklat kehitaman, kuning seperti nanah dan agak kekuning-kuningan, dan keruh seperti bercampurnya antara putih dengan hitam, bagaikan air kotor. Kemudian sifat darahnya adalah kental dan busuk, tidak kental dan agak busuk, serta busuk, tidak busuk seperti darah pada umumnya. Mungkin untuk perempuan itu sudah tidak asing lagi karena memang sudah mengalami hal yang semacam itu setiap bulan. Tentang siklus haid, yang pertama kita menghitung siklus masa suci di antara dua haid, yang sekurang-kurangnya masa suci paling minimal adalah 15 hari. Dan siklus minimal atau terpendek adalah 1 kali 24 jam sehari semalam atau lahdotun. Bagi yang baru mengalami masa haid pertama, ada baiknya tempat keluarnya darah ditempel kapas. Jika dalam 1 kali 24 jam keluar lebih. Lazimnya siklus darah adalah antara 6 hingga 7 hari pada setiap bulan. Kemudian siklus paling lama keluarnya darah haid adalah sedikitnya masa suci di antara dua haid, yaitu 15 hari. Jika melebihi rentang waktu tersebut maka dinamakan istihadoh. Istihadoh yaitu darah yang keluar bukan pada waktu biasa, disebabkan sakit pada bagian dekat rahim. Keluarnya darah sebelum masa haid 9 tahun atau kurang dari minimal haid, lebih dari maksimal haid, lebih dari maksimal nifas, dan darah yang keluar pada saat sedang hamil. Yang semacam itu maka tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah atau bahkan puasa wajib dan juga puasa sunnah. Jadi kalian harus bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadoh. Atau paling tidak setiap bulan kalian harus memberikan tanda, atau mungkin di kalender kita memberikan tanda bulan kemarin haid tanggal berapa, bulan sebelumnya tanggal berapa, kemudian bulan ini juga tanggal berapa. Sehingga nanti pada saat kalian sudah bersih atau bebersih, maka betul-betul harus dibersihkan, kemudian mandi wajib,
dilanjutkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah yang lainnya. Jangan sampai kalian belum bisa memahami mana istihadah, mana darah haid. Hal-hal yang dilarang ketika seorang wanita sedang haid, tidak boleh melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian tidak boleh berpuasa baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Jika puasa Ramadan yang ditinggalkan, maka harus menggantinya pada saat yang lain, yaitu dalam keadaan ketika sudah suci. Kemudian tawaf juga dilarang. Kemudian ada larangan membaca, memegang, dan membawa Al-Quran. Dan yang selanjutnya adalah masuk, duduk, dan berdiam diri atau i'tikaf di dalam masjid. Ini karena dikhawatirkan akan tembus atau barangkali nanti meninggalkan najis di tempat kita sholat. Berjima meskipun dengan pengaman, ini untuk suami istri, maka ada larangan untuk melakukan jima atau bersetubuh. Yang selanjutnya adalah menerima pernyataan cerai dari suami. Jika seorang wanita sedang haid, maka tidak boleh diceraikan oleh suaminya. Karena secara psikis dia sedang sakit, kemudian secara fisik juga dia sedang sakit, yaitu sedang haid. Orang yang sedang haid secara psikis atau kejiwaan kadang-kadang mengalami labil, ya, karena kadang-kadang ada emosi atau yang lainnya, sehingga jelas itu tidak boleh untuk diceraikan oleh suaminya. Secara umum kita sudah mempelajari tentang toharo yang meliputi alat bersuci dan najis, kemudian hadas besar maupun hadas kecil. Ini ada mengandung beberapa hikmah dalam pelaksanaan toharo ini. Yang pertama adalah bersuci merupakan perintah Allah yang merupakan ibadah. Kita tahu bahwa ibadah itu adalah wajib. Dan bersuci pun wajib, baik bersuci dari hal-hal yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah. Kita ingin suci lahir dan batin. Kemudian yang kedua, bersuci dapat melebur dosa sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat lagi mensucikan diri. Di sini tentunya kita tahu bahwa dengan bertobat maka akan dileburkan atau diampuni dosa-dosanya. Sebelum kita berdoa juga tentunya bertobat, ya, kita tentunya dalam keadaan bersuci. Kemudian yang ketiga, terpeliharanya kesehatan badan, terjauhkan dari berbagai macam penyakit. Tadi kita lihat dalam istinja, kita semuanya juga harus bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat yang akan kita gunakan untuk ibadah. Juga yang tempat-tempat di mana di sekeliling kita hendaknya senantiasa bersih. Kita tahu bahwa bersih adalah sebagian dari iman. Jangan sampai apa yang kita tempati, tempat yang seharusnya bersih, ternyata sebaliknya. Nah, itu jelas akan mendatangkan berbagai macam penyakit. Kemudian yang keempat, menambah semangat dan stamina tubuh. Jika kita mandi misalnya, ketika kita agak ngantuk atau mungkin loyo, kita mandi, ya, mandi sunnah maupun mandi wajib, ya tentunya di sini akan menjadikan segar tubuh kita karena tersiram oleh air yang tentunya bisa membersihkan baik jiwa maupun raga kita, karena diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada istilah mens sana in corpore sano, yaitu pada badan yang sehat maka jiwa pun akan kuat. Mudah-mudahan karena kita sebagai bagian dari pelajar, kita sebagai siswa-siswi madrasah, tentunya jangan sampai kita memelihara
kotor ya, tetapi tentunya kita harus membersihkan diri kita baik lahir maupun batin. Setelah kita mempelajari tentang toharoh, kita lanjutkan dengan sholat 5 waktu atau sholat fardu. Tujuan kita mempelajari ini tentunya kita harus tahu persis bagaimana kita mempraktekkan sholat fardu itu. Sholat fardu yang terdiri dari 5 waktu, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita jangan pernah merasa bahwa meskipun kita sudah hafal dengan bacaan sholat fardu, tetapi hendaknya kita harus terus belajar dan belajar dengan apa yang kita lakukan setiap waktu. Kemudian bagaimana bacaan kita, bagaimana sholat kita, gerakan-gerakan sholat kita, kemudian bagaimana sikap kita ketika kita akan, sedang, dan setelah kita melaksanakan sholat. Kita lihat dulu pengertian sholat menurut bahasa. Sholat menurut bahasa adalah doa atau ad-du'a atau doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Dan dasar hukum perintah melaksanakan sholat fardu itu banyak sekali. Salah satunya adalah yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Yang kedua, Quran surat Al-Hajj ayat 78. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah pada agama Allah, dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kemudian dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kalian nanti bisa lihat di dalam Al-Quran ayat-ayat yang sudah tertulis di sana. Quran surat An-Nisa ayat 103, Al-Hajj ayat 78, Al-Bayyinah ayat 5. Nanti ini bisa dijadikan sebagai tugas atau barangkali kalian tulis di buku catatan kalian dengan terjemahnya, sehingga nanti kalian diharapkan bisa memahami dengan apa yang menjadi dasar hukum perintah melaksanakan sholat fardu. Tadi dalam pengertian sholat bahwa seorang itu harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Kita lihat syarat dalam sholat ada 2, yaitu syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Syarat wajib ada Islam, baligh, berakal, suci dari hadas dan najis, telah sampai dakwah kepadanya, dan dalam keadaan terjaga atau sedang tidak tidur. Islam di sini adalah kewajiban bagi seorang Islam untuk melaksanakan sholat, dan tidak ada kewajiban untuk non-muslim untuk melaksanakan sholat. Dan baligh, artinya baligh, kalau kita lihat ciri-ciri baligh adalah bagi perempuan sudah haid, bagi laki-laki sudah ihtilam atau sudah mimpi basah. Dan yang ketiga berakal, artinya berakal adalah tidak dalam keadaan gila, suci dari hadas dan najis, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan jika ada najis maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian telah sampai dakwah padanya, artinya sudah ada yang menyampaikan tentang wajibnya sholat pada seorang tersebut untuk melaksanakan sholat. Kemudian tidak sedang tidur, artinya kita terjaga, sadar, sehingga dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang selanjutnya syarat sah.
Suci badan dari hadas dan najis. Suci badan, pakaian dan tempat, kemudian menutup aurat. Batasan aurat untuk laki-laki adalah baina surrah wa rubbah, yaitu antara pusat sampai lutut. Tetapi ya kita punya etika ketika akan melaksanakan sholat, maka kita harus menutup aurat. Untuk yang perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian untuk laki-laki meskipun menutup auratnya seperti itu, tetapi kita sebagai seorang muslim yang tahu etika, tentunya kita harus menutup, ya sebagaimana barangkali kita di negeri kita memakai, kebiasaan adalah memakai sarung atau celana panjang atau memakai pakaian yang menutup aurat. Kemudian telah masuk waktu sholat, artinya ketika kita melaksanakan sholat tertentu, maka betul-betul waktunya sudah masuk. Jangan sampai kita mau melaksanakan sholat zuhur baru jam 11, ya maka tidak sah. Jadi harus menunggu waktu sholat terlebih dahulu. Kemudian menghadap kiblat. Ini yang menjadi syarat sahnya sholat. Kemudian rukun sholat di sini ada 13. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah kita niat betul-betul akan melaksanakan sholat sebagaimana yang kita hendaki. Kita kehendaki misalnya sholat zuhur, maka kita niatkan sholat zuhur. Bisa dilafadzkan dengan lisan atau niat itu tempatnya adalah ada di dalam hati. Kemudian berdiri bagi yang mampu, jika tidak mampu boleh dengan duduk dan seterusnya. Kemudian takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar ketika kita sudah niat untuk melaksanakan sholat tertentu. Membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan ruku dan tumak nina. Tumak nina itu adalah diam sejenak. Kemudian i'tidal, sujud 2 kali dan tumak nina. Selanjutnya duduk di antara sujud dan tumak nina. Duduk akhir, itu duduk pada saat membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi SAW. Kemudian memberi salam yang pertama, yang ke kanan, kemudian tertib, artinya tertib adalah mendahulukan yang awal, mengakhirkan yang akhir. Kemudian kita kategorikan bahwa rukun dalam sholat ada 2, yaitu rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli yaitu rukun yang berupa ucapan-ucapan seperti membaca takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, tasyahud akhir dan salam akhir. Kemudian rukun fi'li yaitu rukun dalam sholat yang berupa gerakan-gerakan sholat seperti berdiri, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, i'tidal, dan duduk tasyahud. Kemudian yang termasuk sunnah-sunnah dalam sholat itu ada 2, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad yaitu perkara yang dianjurkan dalam pelaksanaan sholat, jika ditinggalkan dapat digantikan dengan sujud sahwi, yaitu sujud karena lupa dalam sholat. Dalam melakukan sujud sahwi dianjurkan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Untuk materi ini akan dibahas lebih lanjut di kelas 8. Kemudian sunnah hayat, perkara-perkara sunnah dalam sholat yang jika lupa dikerjakan tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Untuk sunnah ab'ad, yaitu sunnah yang jika tidak dilakukan maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini yang termasuk sunnah ab'ad, yaitu membaca dan duduk tasyahud awal. Kemudian membaca sholawat pada Nabi pada tasyahud awal, membaca sholawat pada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, berdiri dalam kunut dan membaca doanya pada rakaat kedua pada posisi i'tidal dalam sholat subuh. Kemudian yang termasuk sunnah hayat yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram pada saat ruku, kemudian bangun dari ruku dan bangun dari tasyahud awal.
Yang kedua, memiringkan ujung-ujung jari ke arah kiblat sambil merenggangkannya pada saat mengangkat tangan, membaca ta'awudz dan atau isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca doa iftitah atau tawajuh setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama. Mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Membaca takbir ketika setiap kali hendak ruku dan bangkit dari selain ruku. Untuk sunnah hayat bisa kalian lihat barangkali di buku yang kalian pegang, terutama buku materi fikih. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat yaitu berbicara dengan sengaja, banyak bergerak, kemudian berhadas, misalnya buang angin atau mungkin yang lainnya. Kemudian meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, saya tidak akan baca Fatihah misalnya, biar cepat, ya, maka sholatnya akan batal. Kemudian terbukanya aurat, batasan aurat tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian mengubah niat, tadinya mau niat sholat subuh, kemudian menjadi sholat yang lainnya. Selanjutnya membelakangi kiblat, kecuali kita tidak tahu, maka supaya tahu kita hendaknya bertanya, atau barangkali ketika matahari sedang bersinar kita bisa melihat matahari sehingga akan terlihat ini waktunya kapan, sehingga mana kiblat dan mana yang bukan kiblat. Kemudian makan dan minum, sedang sholat makan permen atau mungkin ya, diam dulu kemudian minum, itu membatalkan sholat. Selanjutnya tertawa terbahak-bahak, kemudian murtad. Murtad itu adalah keluar dari Islam. Kemudian hikmah sholat ini mendidik berdisiplin dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan dengan sholat hati menjadi tenang, karena kita dalam sholat itu adalah doa. Doa itu adalah memohon pada Allah sehingga hati kita betul-betul tenang. Nah, kita tahu bahwa sholat itu merupakan komunikasi yang paling efektif antara makhluk dengan Sang Kholik. Kemudian dengan sholat menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya, bahwa dirinya adalah hamba yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berdaya apapun kecuali dengan kekuatan Allah. Dan yang keempat, menanamkan ke dalam jiwa manusia bahwa tiada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jika sholat itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan betul, tidak sambil main-main, memahami dengan apa yang kita baca dari bacaan sholat itu. Kemudian dengan sholat, menjauhkan sifat sombong. Apalagi kita sujud ya, kita tahu bahwa orang sujud kepala ada di bawah. Bahwa orang yang tidak mau bersujud kepada Allah, maka manusia itu pasti mempunyai sifat sombong. Sama halnya dengan ketika kalian tidak mau melaksanakan sholat, barangkali kalian mempunyai sifat itu. Untuk itulah marilah kita sama-sama sebagai umat Islam, sebagai orang Islam yang taat, hendaknya kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Syukur sekali ditambah dengan sholat sunnah yang lain, barangkali tahajud, kemudian duha atau sholat qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, yaitu sholat yang dilakukan sebelum atau setelah sholat fardu, supaya hati kita tenang, supaya kita menjadi insan yang takwa kepada Allah. Dengan sholat insya Allah menjadikan kita dekat dengan Allah. Dengan sholat hati kita akan tenang, karena kita senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat kita akan senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah seharusnya kita sebagai manusia, maka kita mengabdi kepada Allah dan juga minta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pelajari, bisa kita pahami, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetap semangat